누가 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들. Nah, karena ada banyak banget permintaan dari kalian untuk bikin video review untuk kos-kosan yang di sebelahnya, kita akan langsung review juga ke dalamnya. Karena kemarin kita sedang melihat sebagus apa kos-kosan yang bentuknya Skandinavian ini. Mulai dari konsep, mulai dari ruangan layoutnya, lobbynya, sampai ke dalam interior kamarnya. Hari ini kita juga akan sama, kita berangkat dengan konsep yang sama. Kita akan review satu-satu dari bawah sampai ke atasnya. Terus kemudian kita juga akan lihat kenapa kita ngambil konsep Koreanya itu. Jadi kita terinspirasi dari filmnya Startup yang ada di Netflix. Kalau teman-teman lihat di Startup itu kan banyak pakai warna-warna yang milenial banget lah. Ada warna orange, ada warna biru, ada warna hitamnya. Jadi warna-warna yang memberikan kesan elegan, elit, tapi dengan warna-warna yang macam-macam. Sama dengan konsep kos-kosan yang ada di sana. Nanti di bagian fasad depannya itu bener-bener full kaca. Teman-teman akan ngelihat kayak gedung-gedung perkantoran gitu modelnya. Kemudian nanti di dalam itu banyak ada tulisan-tulisan Korea. Terus kemudian untuk di lantainya kita juga main pakai warna hitam. Jadi ini benar-benar mendobrak banget. Biasanya orang-orang beraninya cuma pakai warna putih, kita benar-benar pakai warna hitam. Kemudian semua nanti dinding-dindingnya atau lampu-lampunya kita pakai warna-warna yang cakep-cakep. Warna warm white, warna biru, supaya memberikan kesan yang milenial banget. Berani, beda, tapi tetap elegan. Yuk langsung kita masuk ke dalam unitnya. Nah, masih sama ya teman-teman. Jadi kita modelnya ada 2 unit yang di sebelah sana. Itu kurang lebih sekitar 28 kamar. Untuk layout tempatnya juga sama, 6 di bawah, 8 di atas. Semuanya juga pakai cantilever. Dan kita jual per kamarnya juga kurang lebih mirip-mirip. Nah, ini nanti aku bakal ngetes kira-kira orang-orang tuh bakal suka yang model-model mana. Yang milenial banget seperti ini atau model-model Skandinavian. Dua-duanya milenial, tapi aku ngerasa ini lebih ke film-film Netflix banget lah. Untuk bagian depan ya, ini masih ada sekatnya sedikit antara yang Skandinavian dengan yang Korea. Gunanya apa? Untuk ada pencahayaan yang terang dari atas ke bawah. Terus kemudian kalau kita lihat setiap sudut-sudut ruangannya sudah ada cahaya masing-masing. Masih sama, dia menggunakan cantilever dan ini bagian atasnya itu bakal kita sekat pakai kaca, full bener-bener kaca. Jadi kelihatan kayak di kantor-kantor. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kamarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah lobby dari lorongnya. Jadi nanti ketika anak-anak masuk tidak ada lobby umumnya, tapi memang mereka langsung masuk ke dalam kamar-kamarnya. Seperti pada konsep-konsep kos pada biasanya, kita selalu lorongnya kurang lebih segini, habis itu semuanya sekat-sekat dijadikan kamar ya. Nah, ini hasil dari kamarnya. Ini masih belum sempurna ya Bapak Ibu. Makanya penting banget untuk kita membuat satu mockup. Walaupun teman-teman ngelihat ini kelihatannya sudah mewah banget, sudah cakep banget, sebenarnya ini masih banyak keralat. Yang pertama apa? Kalau aku ngelihat di bagian lantai SPC-nya, ini ada warna yang agak berbeda jauh. Jadi ada kesan kelihatannya tuh kotor karena kayak bopeng-bopeng gitu. Ada warna coklatnya yang agak tua, terus ada yang muda, ada yang bener-bener muda banget. Nah, ini menurutku kurang bagus karena akan terlihat sangat kotor. Walaupun memang satu pabrikan, walaupun memang ketika beli 1 meteran sudah dapat semuanya, tapi aku merasa ini bikin interior jadi gak bagus. Nah, untungnya kita cuman bikin mockupnya untuk satu tempat aja. Jadi nanti untuk ke-13 lainnya itu masih bisa dirubah konsep dari SPC lantainya ini. Nah, untuk bagian kosan Korea ini itu kita sudah semua pakai wood panel. Mulai dari bagian belakangnya untuk headboardnya, terus kemudian bagian depan untuk TV-nya itu semua udah pakai wood panel. Dan ini teman-teman sebenarnya tuh mahal banget. Kalau teman-teman perhatiin ini bisa nambah interior biayanya sendiri. Nah, tapi gak apa-apa karena kita ngejarnya apa? Kita ngejar supaya mereka itu nyaman, mereka itu mau bayar dengan angka yang lebih mahal. Nah, kemudian ini juga sama, kita pakai kasur mereknya Central juga. Dan seperti biasanya kita sudah kasih linen, sarung selimutnya, terus semua sudah ada bantal sama bantal kecil-kecil mainannya ini. Ya, ini juga masih kurang 1 bantal ya sebenarnya. Harusnya masih ada 1 bantal lagi. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, yang kalian lihat lagi, di sini juga sudah ada meja, TV, AC juga masih sama. Terus habis itu udah ada lemarinya. Kita sengaja bikin lemarinya juga warnanya
cukup unik ya. Warnanya masih desain milenial banget. Untuk warna-warna dari temboknya ini pun juga sebenarnya masih ada perubahan lagi warnanya. Karena apa? Karena kita pengen bikin kesannya itu Korea banget. Nah ini juga warnanya tuh orange ya. Ini kayak film-film startup di Netflix ya. Nah ini dia untuk toiletnya. Nah toiletnya pun juga menurutku walaupun kesannya udah milenial banget ya. Dari pemakaian warna pintunya itu pakai warna abu-abu yang matte. Jadi kelihatannya kayak mewah. Terus kemudian ketika masuk itu ada dua perpaduan warna. Yang pertama adalah warna abu-abu yang muda. Di bawahnya itu pakai warna abu-abu yang lebih ke hitam. Nah di atasnya itu kita pakai warna kuning. Nah ini menimbulkan kesan yang milenial banget. Nah aku ngerasa ini ada perubahan juga. Menurutku akan lebih bagus kalau misalkan itu kontras antara perubahan warna kuning dengan warna hitam. Jadi akan ada perubahan yang bagian abu-abu atas itu ditaruh di bawah. Abu-abu hitam itu akan mengelilingi semuanya dan kemudian bagian atasnya untuk catnya itu akan warna kuning. Jadi perubahan kontras ini akan memberikan kesan yang berani, kesan yang milenial banget, dan ini itu bakal menimbulkan kesan yang mewah. Nah untuk di bagian lobbynya juga itu kita bakal pakai untuk granit warna hitam. Jadi kemarin sudah dibelikan itu pakai warna abu-abu yang tua, tapi itu kita ngerasa masih belum terlalu berani. Kita bakal kasih warna hitam karena di bagian tembok luarnya itu seluruhnya itu kita bakal cat dengan warna-warna yang cerah. Jadi biasanya orang kebalik ya. Biasa orang itu kan di bagian bawahnya terang, terus habis itu catnya itu agak kehitam-hitaman atau warna abu-abu ya. Tapi kita kebalik, bener-bener di bawah dibikin hitam sekali, atasnya itu baru permainan warna-warna milenial kayak warna orange, biru dan lain-lain. Nah untuk bagian bawah itu sebenarnya ada 6 kamar ya. Nanti dua di depan, dua di depan lagi, duanya di belakang. Untuk bagian di sini itu masih dapat pencahayaan di lorong sana. Nah kita akan masuk ke lantai 2-nya Bapak Ibu. Nah di lantai 2 ini menurutku juga sama persis layoutnya dengan yang sebelumnya. Karena kita tangganya di depan. Kenapa sih kita pakainya tangga di depan? Sebenarnya rencana awalnya itu kita pengen bagian atas itu tuh ada void sedikit. Jadi ketika nanti mereka datang itu udah kelihatan tuh terangnya. Tapi ini ada kesalahan karena dari kontraktornya itu nggak ngeliat gambarnya. Jadi bagian atasnya ini udah terlanjur ditutup. Ya harusnya itu ada bukaan. Jadi ketika nanti orang datang sudah langsung terlihat terang. Di bagian atas itu kurang lebih ada sekitar 8 kamar. Di 2 di bagian depan, 2 di tengah lagi, dan 2 di belakang. Nah ini masih sama loh Ibu, karena kita pakai void kecil di belakangnya gunanya untuk mempertambah cahaya yang masuk ke dalam lorong tersebut. Kita akan review satu-satu juga. Nah ini adalah contoh kamar yang akan jadi. Ini kurang lebih kalau belum jadi seperti ini. Kalau udah jadi seperti yang nanti akan di bawah tadi. Ya udah cakep banget itu. Itu tinggal dimasukin beberapa item-item yang bakal kelihatan bikin tambah mewah. Ini juga nanti setiap dari lorongnya itu bakal kita pasangin gambar-gambar. Nah di sana nanti ada logo juga. Logonya itu kayak sandbox anak kecil yang lagi main ayunan, tapi di bawahnya itu ada padang gurunnya. Ini menurutku logonya itu cukup bagus banget buat anak-anak milenial zaman sekarang. Yang sekarang kita itu sudah berjuang keras mencari uang, dan mungkin ada momentum khusus yang bisa membuat kita itu menjadi kaya raya. Tapi ingat, nggak selamanya kita itu bakal di atas terus. Pasti akan ada yang namanya di bawah. Itu nggak ada yang bisa tahu. Tapi semoga kita nggak kenapa-napa. Yang penting itu adalah menyiapkannya aja. Gimana caranya ketika nanti kita sudah berinvestasi ke anak kita, dan ketika anaknya gagal dalam bisnis tersebut, kalian masih punya pegangan. Kenapa? Karena kalian sudah punya kos-kosan. Kalian sudah punya passive income yang sudah terbentuk. Ini sama seperti filmnya Sandbox. Anak kecil yang main ayunan, mereka tanpa perlu takut jatuh dari ayunan. Kenapa? Karena ketika dia jatuh, dan mereka pasti jatuh, di bawahnya itu sudah ada sandboxnya. Sama seperti hidupnya kita. Kita mempersiapkan dulu. Selama kita punya uang, kita siapin pasir-pasir di bawahnya kita. Jadi ketika nanti kita jatuh, kita nggak terlalu sakit. Kita mulai investasi dari sekarang. 이 바닥이 콘크리트 바닥이 아니라 모래바닥이면 참 좋겠어요. 모래바닥이요?
Nah, untuk unit yang sebelahnya lagi, ini sebenarnya mirroring aja sih. Bentuknya juga sama, persis dengan yang ada di sebelah, dan kita buatnya itu juga yang mewah juga. Kenapa? Kita pede banget bangun 56 kamar. Yang pertama, karena kita sudah tahu di bagian depan itu ada kos-kosan yang memang sudah kita punya, dan itu sudah full terus 100%, dan setiap hari itu ada yang waiting list juga. Nah, kemudian kita bangun yang kedua ini dengan pede banget karena kita yakin waiting list itu bakal membludak dan bisa ditarik untuk masuk ke dalam sini, dan kita berani untuk meningkatin harganya lagi sewanya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa memberikan quality yang lebih bagus lagi. Nah, nanti bakal banyak permainan-permainan yang mungkin teman-teman lihat, gila ya kok kos-kosan udah kayak hotel, kok kayak hotel bintang 3. Nah, itu adalah ciri khasnya dari kita sendiri. Kita pengen bikin pembeda di antara kos-kosan yang lain. Kita pengen bikinnya efisien, tapi bener-bener kalian itu nyaman banget tinggal di kosannya kita. Nah, mungkin teman-teman nanti ada yang tanya, kok bisa ya dijual dengan harga 2,3? Kalian gak ada parkiran? Yes, memang kita parkirannya itu semuanya itu pakai motor. Kenapa? Karena kita sudah survei juga, anak-anak yang 2 juta itu juga masih pakai motor. Entah karena mungkin kita memang nggak menyediakan parkiran mobil, dan akhirnya yang datang itu juga motoran semua. Jadi kita secara survei itu memang pakai motor, karena yang datang ya motoran, nggak punya tempat buat parkir. Nah, tapi berdasarkan data itu kita percaya diri bahwa 2,3 pun masih banyak orang-orang yang pakai motor. Bahkan kalau aku ngelihat di Jakarta, itu yang harganya 3 juta, orang-orang pasti pakai motor. 3,5 juta, 4 juta masih pakai motor. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalian pasti itu sering punya keraguan. Sebenarnya yang pasti itu kalian jangan ragu. Yang kalian harus tahu itu adalah kalian lihat kompetitor kalian itu punya seperti apa. Kalau misalkan kalian bisa kasih value lebih dikit aja, lebih bagus dari mereka, kalian harganya naikin sedikit aja itu berani. Nah, ini kita bakal testing juga 2 metode. Yang satu ada yang 2,3, yang satu 2,4 juta. Kita nggak tahu bakal yang mana. Kita pengen lihat sebenarnya angka-angka segitu tuh orang-orang masih bisa masuk atau enggak. Jadi nextnya kalau misalkan sudah bisa diterima pasar, kita bakal bikin yang lebih tinggi lagi, range-nya di angka 3 juta. Who knows, kita bakal lihat siapa yang akan bisa tinggal di sini. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Dan pastinya teman-teman, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa ngobrol di kolom komen. Aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian sebisaku. Dan kalau misalkan topiknya menarik, aku bisa langsung masukkan dalam sebuah video. Jadi aku menjelaskan secara rinci. Nah teman-teman, thank you for watching. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya.